Ini adalah bagian keempat dari video pengantar turunan untuk Matematika Ekonomi 1. Jadi di sini kita akan melihat biaya marginal atau marginal cost, marginal revenue, dan juga marginal profit dengan menggunakan diferensial dan juga derivatif. Begitu. Kita kembali lagi ke definisi biaya marginal atau marginal cost, yaitu merupakan biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan. Jadi ini adalah tambahan biaya jika kita mau menambah satu unit barang lagi dari Q menjadi Q plus 1. Begitu ya. Ini yang disebut dengan biaya marginal. Nah, kalau kita tuliskan sebagai diferensial, sebelum ke diferensial mungkin kita hitung dulu perubahannya ya. Jadi kita tulis perubahannya itu sebenarnya dia adalah delta C di Q. Gitu ya, di titik Q. Jadi delta C itu nanti kita definisikan sebagai C Q plus 1 dikurangi CQ. Atau nanti kalau tadi di video ketiga itu kita tuliskan sebagai delta Y. Begitu. Nah, delta C ini adalah perubahan yang sesungguhnya, karena dia merupakan selisih dari C Q plus 1 dan CQ. Nah, kalau kita lihat gambarnya, jadi marginal cost ini adalah yang ini ya, jadi yang tinggi dari ini ke sini. Jadi yang satu ini adalah penambahan barang dari Q menjadi Q plus 1, begitu. Nah, yang garis melengkung ini yang bawah, yang ini fungsi biayanya, terus yang ini adalah garis singgungnya, yang atas adalah garis singgungnya. Nah, kita tahu bahwa marginal cost-nya itu berarti yang ini ya, perubahan C-nya. Jadi kalau X-nya, mungkin ini Q ya, supaya konsisten. Kalau Q-nya itu berubah dari Q menjadi Q plus 1, maka kan cost-nya juga berubah. Biayanya berubah. Nah, perubahannya kan disebut dengan marginal cost, yaitu C Q plus 1 dikurangi CQ. Atau nanti kita tuliskan dengan MC Q. Begitu. Nah, tetapi ini bisa kita dekati atau bisa kita lakukan aproksimasi dengan menggunakan diferensial. Yaitu apa? Bahwa diferensial dari C, itu kan tadi ada ya, di video ketiga, ini kan sama dengan C aksen, Q ya di sini, maaf, dikalikan D, Q. Begitu ya, jadi diferensial C itu sama dengan C aksen Q dikalikan diferensial dari Q. Tapi kita juga lihat di sini bahwa yang disebut dengan marginal cost itu adalah pada saat diferensial Q-nya itu 1, ya enggak? Dia berubah dari Q menjadi Q plus 1. Sehingga kita punya bahwa diferensial cost-nya itu adalah C aksen Q. Dengan mengingat bahwa diferensial Q-nya ini sama dengan 1. Nah, kita ingat tadi di video ketiga bahwa diferensial C ini adalah pendekatan yang bagus untuk delta C ya. Nah, makanya nanti kita akan mendekati marginal cost ini dengan menggunakan derivatif dari fungsi biayanya. Jadi nanti kita bisa mendekati MCQ ini atau marginal cost di titik Q itu sebagai C aksen Q. Jadi kalau kita sudah punya fungsi biaya, maka nanti marginal cost-nya itu cukup didekati dengan turunan turunan dari C, nilai turunannya dari C di titik Q. Jadi tergantung berapa banyak produk yang dihasilkan. Begitu ya. Jadi ini mengapa bahwa marginal cost itu bisa didekati dengan turunan dari fungsi biaya. Jadi ini hanya pendekatan saja. Kalau untuk yang nilai eksaknya ya delta C itu. Ya kan? Nah, delta C ini sekali lagi didekati dengan diferensial dari C sesuai tadi konsep yang dijelaskan di video bagian ketiga. Jadi diferensial C itu kan C aksen Q dikalikan diferensial Q, tapi ingat bahwa biaya marginal itu adalah biaya tambahan
kalau kita menambah lagi satu produk, sehingga diferensial Q-nya akan sama dengan 1, sehingga ini 1 ya, ini kan 1. Berarti kita punya bahwa diferensial C itu adalah turunan dari fungsi biayanya. Begitu ya. Jadi kalau kita tuliskan di sini bahwa MCQ itu nanti kita hitung sebagai turunan dari fungsi biaya di Q. Begitu dengan cara yang sama, itu nanti kita bisa mendefinisikan marginal revenue atau pendapatan marginal. Walaupun nanti definisinya adalah tambahan revenue atau tambahan pendapatan, kalau kita berhasil menjual satu unit barang atau produk, nah nanti ini kan dia sama dengan diferensial R sebenarnya. Delta R, nilai yang sesungguhnya. Tetapi kita bisa menggunakan pendekatan dia akan sama dengan atau mendekati diferensial R. Tapi kita tahu bahwa diferensial R itu kan sama dengan R aksen Q dikalikan diferensial Q. Diferensial Q kan 1. Sehingga nanti dia akan sama dengan R aksen Q. Sehingga kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya bahwa marginal revenue di Q itu nanti bisa kita hitung, kita dekati dengan R aksen Q. Nah, nanti pada prakteknya, walaupun ini sebenarnya pendekatan, nanti kalau kita mau menghitung marginal revenue, itu cukup kita turunkan fungsi revenue-nya. Jadi ini adalah R aksen Q, begitu. Terakhir, kita juga bisa mengaplikasikannya di fungsi profit atau fungsi keuntungan. Jadi, ya sama dengan dua sebelumnya, nanti marginal profit atau profit marginal itu adalah profit tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit barang yang terjual. Ya, jadi kalau kita mau menghitung MPQ, gitu ya, jadi ini profit marginal, di Q itu ya ini. Jadi keuntungan kalau kita menghitung keuntungan kalau kita berhasil menjual Q plus 1, dikurangi keuntungan kalau kita berhasil menjual Q. Nah, tapi kita punya definisi ya bahwa P itu kan R dikurangi C. Sehingga kita masukkan masing-masing di Q plus 1, kita punya ini. Kemudian yang ini R dikurangi Q, masing-masing di Q. Kita tata ulang. R Q plus 1, ini ya, yang ini. Yang ini, kemudian dikurangi RQ, yang ini. Kita punya RQ plus 1 dikurangi RQ, kemudian minus CQ plus 1, ini min kali min jadi plus ya. Jadi ini min kali min plus. Nah, ini kita punya RQ plus 1 dikurangi RQ, yang ini dikurangi CQ plus 1 dikurangi CQ. Nah, yang depan ini, yang di dalam yang kurung pertama, suku pertama ini merupakan marginal revenue di Q, sementara yang kedua adalah marginal cost di Q. Jadi kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya bahwa marginal profit itu sama dengan marginal revenue dikurangi marginal cost-nya. Begitu ya. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan tadi, diferensial tadi, bahwa ternyata kita kan punya diferensial M, itu akan sama dengan diferensial, maaf, ini maksudnya, saya hapus dulu. Jadi, mungkin saya tambah dulu. Ya, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa diferensial P tadi ya. Jadi tambahan profit atau marginal profitnya itu kan sama dengan diferensial R dikurangi diferensial dari cost-nya. Nah, kita tadi tahu ya bahwa diferensial R itu kan nanti karena diferensial Q-nya itu 1, dia akan sama dengan R aksen dari Q dikurangi C aksen dari Q. Jadi nanti secara umum nanti kita bisa melihat bahwa ternyata bahwa P aksen Q, jadi P aksen Q ini kan mendekati, ini sama dengan DB, dia akan mendekati marginal profit-nya. Begitu ya, jadi kita punya P aksen Q itu akan sama dengan R aksen Q dikurangi C aksen Q.
Nah, persamaan ini nanti bisa kita baca bahwa untuk mendapatkan marginal profit itu kita bisa menghitung dengan mengurangkan marginal revenue dengan marginal cost-nya. Begitu ya. Jadi walaupun sekali lagi ini pendekatan marginal profit, ini pendekatan marginal revenue, yang ini pendekatan marginal cost, tapi nanti pada prakteknya karena lebih mudah menghitung diferensialnya daripada deltanya yang tadi ya, yang perubahan sesungguhnya itu nanti akan diganti dengan diferensialnya. Karena biasanya nanti pada prakteknya kita lebih mudah untuk menghitung diferensialnya. Begitu, jadi ini kalau kita gambarkan secara grafik gitu ya, hubungan antara cost, kemudian revenue, dan kita lihat beberapa titiknya begitu ya, dan juga beberapa marginalnya. Jadi yang biru itu adalah fungsi revenue, kemudian yang merah ini adalah fungsi cost. Kalau kita lihat, maka yang X-nya ini adalah banyak barang yang diproduksi ya. Y-nya itu adalah nilainya. Nah, kalau kita lihat yang pertama adalah titik-titik di sini. Jadi titik-titik yang merah itu, kalau yang merah itu di atas yang biru, jadi kan cost-nya lebih tinggi daripada revenue-nya. Nah, nanti kita katakan rugi, ya nggak? Jadi titik-titik di sini itu yang menyebabkan rugi. Juga sama ya, yang di atas ini cost-nya lebih besar daripada revenue-nya, dia juga akan rugi begitu. Sementara yang untung atau yang profitnya positif itu yang antara ini, yang antara 4 sampai 10 ini ya. Jadi karena yang biru revenue-nya itu di atas yang merah, cost-nya begitu. Nah, kemudian kita juga punya bahwa tadi ya, gradien, lebih tepatnya nanti kalau kita punya garis singgung di fungsi revenue begitu yang sini, ya yang ini, yang hijau ini, itu kan merupakan garis singgung dari fungsi revenue begitu ya. Maka nanti slope-nya atau gradiennya dia merupakan marginal revenue. Nanti dengan cara yang sama, nanti kita juga bisa punya ini yang hijau nih, yang sedang saya, yang atasnya titik-titik ini, nanti di situ kan marginal cost, ya nggak? Pendekatan marginal cost, karena di situ merupakan gradien atau slope dari fungsi cost-nya. Nah, kemudian selisihnya, jadi selisih antara yang biru dengan yang merah, ini kan selisih paling besar, berarti itu adalah profitnya. Ya kan? Nah, nanti kita akan bicara lebih lanjut untuk maksimum minimum, terutama memaksimumkan profit itu. Nah, nanti syaratnya adalah ternyata bahwa marginal cost-nya itu sama dengan marginal revenue-nya. Tapi sementara yang perlu kita catat di sini adalah bahwa gradien garis singgung di titik ini, di titik di sini yang disinggung ini, nah itu merupakan marginal cost kalau kita bicara di fungsi biaya, kemudian dia merupakan marginal revenue kalau kita bicara di fungsi revenue. Itu terus kalau kita lihat yang di sebelah kiri, yang di sini, nah ini juga ada ya selisih maksimumnya, tapi yang ini kan maksimum pada saat cost-nya itu lebih tinggi daripada revenue-nya, artinya maksimum kerugian. Jadi ini adalah maksimum kerugiannya. Dan yang terakhir nanti pada saat memotong, jadi pada saat revenue dan cost-nya, fungsinya itu saling memotong, dia di sini dan di sini, nanti kita katakan dia BEP-nya, break even points-nya. Begitu. Jadi key take away yang bisa kita ambil dari sini adalah yang pertama, bahwa kalau kita punya grafik fungsi biaya, maka nanti kita bisa melihat marginal cost-nya itu dari gradien garis singgung di titik tertentu, tergantung kita mau melihat marginal cost di mana. Hal yang sama juga kita bisa lakukan untuk fungsi revenue. Nah, kalau kita punya fungsi revenue dan cost, maka nanti kita bisa juga menganalisis untuk yang fungsi profit, karena profit itu adalah revenue dikurangi cost, begitu. Jadi ini untuk ilustrasi atau visualisasi hubungan antara cost dan
revenue, kemudian nanti kita bisa melihat juga di mana marginal cost-nya, marginal revenue-nya, BIP, dan seterusnya. Baik, terakhir kita akan melihat contoh berikut ini. Jadi ini penggunaan dari diferensial untuk mendekati perubahan yang sesungguhnya. Begitu. Jadi ini ada toko roti menjual X roti per minggunya. Kemudian revenue-nya itu adalah fungsi R dengan rumus seperti ini ya. X-nya antara 0 sampai 500, karena kalau lebih dari 500 ya mungkin ini kapasitas produksinya begitu ya, 500. Kemudian kita diminta untuk menentukan perubahan yang sebenarnya dan perubahan pendekatannya. Artinya apa? Kita diminta untuk menghitung delta Y, maaf bukan Y ya, R ya, delta R, dan juga nanti kita diminta untuk menghitung diferensial R. Jadi kalau yang sebenarnya, yang sesungguhnya itu delta R, sementara yang pendekatannya itu adalah diferensial R. Kalau delta R ini apa? Nah kan kita diminta perubahan dari kalau kita memproduksi 200 sampai 210. Berarti artinya kita menghitung R 210 dikurangi R 200. Begitu ya. Jadi kalau kita masukkan R 210 itu adalah 210, mungkin 10 dulu ya supaya konsisten. 10 dikalikan 210, kemudian dikurangi dengan 210 kuadrat dibagi 100, dan kemudian dikurangi 10 kali 210, dikurangi lagi 200 kuadrat dibagi 100. Nah, ini bisa kita hitung ya. Jadi bisa kita hitung, ini akan sama dengan yang ini dikurangi ini. Oh maaf, ini 200 maksudnya. Ini kan berarti 2100 dikurangi 2000, itu 100, kemudian dikurangi yang ini 21 kuadrat, itu 441, kemudian ditambah dengan ini 200 kuadrat, berarti 400 begitu ya. 20, ya, baik 20 kuadrat, 400, sehingga hasilnya adalah 100 dikurangi 41, itu 59. Jadi, perubahan yang sebenarnya, delta R-nya, itu adalah 59. Nah, kalau kita coba mau menghitung diferensial Y-nya, maaf, diferensial R-nya, itu kan sesuai dengan definisinya, ini kan R aksen X dikalikan dx, diferensial X, begitu ya. Tapi karena diferensial X-nya ini berubah dari, jadi X-nya berubah dari 200 menjadi 210, maka nanti diferensial X-nya ini kan 10. Begitu ya. Jadi ini akan sama dengan R aksen X dikalikan 10. Begitu, atau 10 R aksen X. Nah, kita kan mau melihat di 200 ya. Jadi kita mau melihat diferensial R di 200. Nah, berarti R aksen X-nya kita hitung dulu ya. R aksen X itu akan sama dengan 10 dikurangi, jadi turunan dari 10X itu 10, turunan dari X kuadrat itu 2X, 2X bagi 100, berarti X dibagi 50. Jadi kalau X-nya ini 200, kita masukkan 10 dikalikan R aksen X-nya, berarti 10 dikurangi X-nya 200, 200 dibagi 50, yaitu 10 dikalikan 10 dikurangi 4, 10 kurangi 4, 6, 6 kali 10, 60. Ya, jadi kalau kita menggunakan pendekatan dengan diferensial, kita akan punya bahwa diferensial R itu adalah 60, sementara tadi yang delta R-nya itu 59. Begitu ya. Jadi kalau dari kasus ini kita bisa lihat bahwa selisihnya hanya
satu, baik menggunakan diferensial R atau dengan menggunakan delta R. Begitu ya. Jadi ini adalah salah satu aplikasi atau contoh penggunaan diferensial ataupun derivatif dalam masalah marginal cost atau marginal, kalau yang di sini kebetulan adalah marginal revenue-nya. Jadi nanti kalau ada soal tentang marginal cost ataupun marginal profit, harusnya tidak ada masalah ya, karena ya caranya hampir-hampir sama. Tinggal kalau kita mau melihat yang sebenarnya, itu kita menghitung deltanya. Kalau kita mau menggunakan pendekatan, itu kita menggunakan diferensialnya. Oke, ini untuk yang video tentang pengantar turunan untuk matematika ekonomi 1. Ini adalah bagian keempat atau bagian terakhirnya. Nanti untuk yang berikutnya, kita akan membahas turunan secara lebih mendetail, lebih detail begitu, terutama dari sisi matematika. Dan nanti terakhir kita akan gunakan untuk menyelesaikan beberapa masalah optimasi atau mencari maksimum dan minimum. Oke,